dipandang enak, saudara. Semua dengan tatanan yang baik. Ketika hari pertama diciptakan, sungguh baik. Hari kedua diciptakan, sungguh baik. Lalu ketika manusia diciptakan, dia lihat semuanya sungguh amat baik seperti ini, saudara. Tetapi gara-gara dosa pemberontakan diadakan oleh Adam dan Hawa, hubungan itu mulai retak, mulai hancur, mulai rusak. Boleh tahu salah satu merusakkan ini dalam keadaan mengubah formasinya? Boleh? Mau jadi setan? Di obrak-abrik formasinya, jangan di random aja. Saya mau kasih tahu bahwa dosa itu sangat-sangat hancur. Mau tambah lagi. Ya, terima kasih. Pertama kali ada dosa pemberontakan, tapi waktu Kain ada dosa pembunuhan. Itu gara-gara rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan, berakibat banyak sekali kesalahan-kesalahan. Termasuk kita saat ini. Kalau kita nggak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, nggak ada pengajaran yang bagus dengan Tuhan, kita akan hidup dalam kekacauan. Semakin hari semakin dalam. Kalau berhutang akan hutang tambah dalam. Kau akan lihat banyak kekacauan karena dosa. Yesaya 59 berkata bahwa yang membuat engkau terjauh dari Tuhan bukan adalah cuma dosa-dosa yang menjadi penghalang antara engkau dan Tuhan. Seperti ini, hancur, saudara, nggak bagus dipandang. Kalau saya mau tambahkan lagi seperti ini, dosa sampai zamannya Nuh, sampai Tuhan tuh muak dan akhirnya dikasih air bah. Dosa satu orang mengakibatkan banyak sekali kelemahan-kelemahan, sakit, penyakit, kutuk, dan luar biasanya Tuhan menjanjikan sebuah nubuatan bahwa dari keturunan wanita ini akan meremukkan kepala, dari ular ini akan mematuk tumitnya. Siapa itu? Yesus Kristus. Jesus in the center. Makanya kalau untuk menyelesaikan masalah ini, hanya Yesus. Bukan berarti kasih ke surga Tuhan. Jadi gini, saudara, Yesus saya bahwa kuasa darah salib itu holistik. Dia mampu menyelesaikan semua masalah hidup kita ketika ada tanda salib. Sudah tahu ketika bangsa Israel ketika sebelum keluar dari Mesir, ada tulah ke-10. Lihat, ketika ada tanda darah dilewati, Pesak, Paskah waktu itu. Jadi ketika ada dalam pribadi kita ada darah salib, kita dilewati sakit, penyakit, kemiskinan. Itu Tuhan kita dasarnya situ. Jadi kalau untuk menyelesaikan ini adalah dengan cara seperti ini. Harus ada tanda cross terlebih dahulu. Kalau hidup kita mau dipulihkan, hidup kita mau disegarkan, diapapun, harus ada tanda cross, tanda salib dulu, sehingga akan kembali hubungan itu. Pelan-pelan, saudara, kita akan masuk dalam sebuah pemuritan yang membuat kita akan mungkin dalam bahasa tumbuhan ditebang yang tidak berbuah. Ditebang itu seperti ini, diproses. Jadi akhirnya satu selesai. Dasarnya adalah cross, salib Kristus. Kalau hidup kita mau diperbaharui, hidup kita mau disembuhkan, hidup kita mau dipulihkan, dasarnya bukan kekuatan kita, tapi Yesua HaMashiach ketika dikata sudah selesai di kayu salib. Cross, darah itu holistik. Pelan-pelan, saudara, ini akan terjadi. Kalau sudah selesai nggak apa-apa, tapi belum sempurna. Gereja harus memuridkan, ditegur, diperbaiki, diajar, dididik. Itu tugasnya gereja melalui firman-Nya, sehingga mendidik orang dalam kebenaran. Pelan-pelan, saudara. Ini proses.
Lihat, mulai naik ke tingkat 2. Pengalaman rohani, level rohani harus naik dari tingkat 1 ke 2. Harus sampai namanya kedalaman karakter, sampai ke dewasaan rohani, sehingga kita dianggap orang-orang yang bertumbuh secara roh. Tapi belum semuanya, belum selesai, harus masuk lebih dalam lagi. Sehingga seringkali kita masuk dalam sebuah proses penyucian, proses pengudusan, karena itu nggak instan. Karena setan terus mendakwa kita supaya kita hancur lagi, ubah terus kembali. Sehingga kita perlu dibenturkan dengan banyak pelan-pelan, mudah-mudahan masih ingat. Oke, saudara. Jadi proses kehidupan itu seperti ini. Diproses sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, supaya kita benar-benar mengalami pertumbuhan. Sudah belum? Kelihatannya sudah ya. Kelihatannya sudah. Kita merasa dalam pelayanan mungkin kita sudah level tertinggi. Ada muncul kesombongan, muncul tinggi hati karena masih ada dosa-dosa yang tersembunyi yang belum diselesaikan. Bahkan ada namanya dosa favorit. Dosa ini jangan dulu dilepaskan. Makanya kemarin kita banyak diseliweran di medsos, ada seorang hamba Tuhan puluhan tahun melayani, ternyata di rumah dia KDRT dengan istrinya. Itu terjadi, saudara. Dia melayani Tuhan puluhan tahun, ternyata setiap kota punya will. Jadi kalau dia pelayanan di kota A, dia punya wanita simpanan di situ. B punya wanita. Itu jadi, saudara. Karena ada dosa yang masih disimpan rapi tanpa ada pengakuan kepada Tuhan yang hidup. Karena awal pemulihan adalah pengakuan. Bahwa siapa yang mengaku di hadapan Tuhan yang hidup, darahnya itu yang menutup celah itu. Kalau dia nggak pernah mengaku di bidang perselingkuhan, nggak ada pembelaan di bagian perselingkuhan, nggak ada pengampunan. Jadi perlu pengakuan bahwa dosa itu perlu diakui di hadapan pembela. Karena ketika pendakwa datang, nggak ada Yesus Kristus sebagai pembela, hancur-hancur. Itulah seperti ini, saudara. Jadi ini yang paling sulit. Ini bagi saya ini sebuah step yang paling terakhir, dan kalau salah sedikit hancur, nggak akan terjadi lagi. Jadi kalau semakin tinggi seseorang dan dia nggak cepat dipulihkan, akan rusak. Makanya harus hati-hati ketika di proses ini. Susah, saudara. Loh, nggak jadi. Waduh, bisa ada yang bantu? Pemuritan gagal. Ini paling sulit. Jadi bagian ini saya agak ragu karena ini bagian yang sangat sulit, karena ini bermasalah tentang karakter seseorang. Jadi perlu sekali namanya benar-benar. Kelihatannya sudah, tapi ternyata juga belum. Ya, susah, saudara. Tapi saya akan berusaha untuk menyelesaikannya dengan baik. Dua lagi, saudara. Tadi bisa menyelesaikannya di tahap ini. Sampai malam. Tapi itulah pemuritan yang terjadi di gereja. Banyak orang-orang yang sangat sulit untuk dimuridkan, sehingga menyusahkan hanya ada satu yang dosa yang ditutupi, nggak ada selesai. Kelihatannya sudah benar, sudah hidupnya sudah benar, tetapi ternyata juga banyak hal yang disembunyikan, sehingga mengakibatkan gereja itu mengalami banyak kekacauan gara-gara satu orang. Kalau dia nggak mau dimuridkan seperti ini, sudah sangat sulit. Saya juga jadikan kalau jadi, saudara. Oke. Susah. Tolong nih. Belum juga. Coba lagi. Itulah cara mendidik orang dalam kebenaran seperti ini. Harus sabar, harus benar-benar. Ini gimana seorang nggak bisa berubah.
Baru cara pakai cara ini kok belum juga, cara ini kok belum juga, gitu kan. Jadi banyak pakai pemutaran ini juga belum jadi, pakai pemutaran ini belum jadi, pakai ini. Akhirnya banyak gereja yang mengalami pada semangat saya ketika Tuhan turun tangan dalam hitungan detik selesai. Tuhan saya Berhasil. Jadi gereja perlu ada pemuridan, karena dengan pemuridan saudara ada dosa-dosa ditelanjangi. Karena ada banyak ketika kami di Solo, ketika kami masih dalam pelayanan ini, banyak mengaku, Pak Yo, saya selama ini menyimpan dosa yang belum saya akui. Apa? Saya pernah selingkuh. Hah? Ada. Kelihatannya orangnya alim, nggak macam-macam. Dia pemain keyboard gereja, bukan Pak Is, bukan Mas saya. Tiap minggu di gereja, ternyata selingkuhnya siapa? Teman pelayanannya. Dan dia ngaku di depan saya. Ya nggak apa-apa. Ketika kamu berani mengakui, ada pemulihan. Saya nggak pernah membuat itu jelek, membuat itu salah, tapi malam ini ada pemulihan ketika kita mengaku. Seringkali orang banyak susah untuk mengaku. Dia pikir udah selesai, padahal itu sengatnya masih ada. Dan demi kemuliaan Tuhan di malam hari ini, kita ingin bahwa Paulus ajarkan bahwa dia tegur 2 Tesalonika ini supaya kita benar-benar hidup dalam kekudusan, supaya kita juga tidak malas-malasan, kita nggak merusak privasi orang lain, dan kita bisa menegur seseorang dengan kasih. Anda main musik, kita akan responi firman Tuhan.